Partai Super TBK sebentar lagi akan terwujud. PDIP terancam semakin jatuh nih. Halo teman-teman perspektifku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, karena tadi sudah aku spill, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Siapan Kongres PSI bulan ini? OC aja, OC. Nggak ada OC di sini. Kenapa? Persiapannya Kongres PSI itu nanti konsepnya seperti apa? Saya mau partai super terbuka. Insya Allah kami akan menuju partai super terbuka di Kongres di akhir Mei nanti. Maksudnya apa? Super terbuka? Ketua umum dipilih langsung oleh anggota. Di Solo nggak? Insya Allah di sini. Berapa? 30 atau 31. Pak Jokowi masuk ke struktur PSI nanti itu mas atau gimana? Wah, ini bikin penasaran nih teman-teman semuanya, karena ini menjadi kode gitu ya dari Mas Kaisang yang katanya nanti ketika kongres ada sesuatu gitu, kejutan di kongresnya PSI, yang mana spillnya dari Mas Kaisang adalah ketua umum akan dipilih langsung oleh anggota. Apakah ini menjadi perwujudan dari mimpinya Pak Joko Widodo untuk membuat Partai Super TBK, yang mana Partai Super TBK itu partai yang dimiliki oleh semua anggota, bukan hanya seseorang saja yang memiliki, atau bukan hanya keluarga tertentu yang memiliki. Tapi gara-gara istilah Partai Super TBK kemarin kayaknya ada yang panas teman-teman. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan gagasan pembentukan Partai Super TBK yang mana partai itu dimiliki oleh semua anggota. Jokowi pun menegaskan bahwa gagasan itu telah diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lantas PDIP memberikan komentar atas pernyataan Jokowi. Dikutip dari Kompas.com, respons itu disampaikan politikus PDIP Guntur Romli pada Jumat 7 Maret yang menduga gagasan Jokowi soal Partai Super TBK adalah upaya melindungi posisi Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Pasalnya kekuasaan tertinggi PSI tetap berada di Dewan Pembina, bukan di tangan ketum partai. Hal itu pun telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Guntur Romli juga menyinggung ketentuan dalam ADART PSI. Pasalnya Guntur Romli sendiri merupakan mantan kader PSI. Guntur Romli menyebut dalam ADART menyatakan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai. Oleh sebab itu, Guntur Romli menilai jabatan ketum PSI yang dipegang Kaisang tidak memiliki arti strategis lantaran masih berada di bawah kendali dari Dewan Pembina. Selain itu, dalam ADART saat ini memberikan peluang Dewan Pembina membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengsarkan Kaisang dari posisi Ketua Umum Partai. Presiden ke-7 Republik Sudah ada yang kemanasan ketika adanya statement dari Pak Joko Widodo soal Partai Super TBK. Udah kemana-mana tuh. Ya kan? Emang Partai Super TBK itu partai yang sangat berbeda dong dengan PDIP, yang mana PDIP rasa-rasanya dimiliki hanya dari keluarga atau hanya dimiliki oleh keluarga tertentu saja. Kenapa aku belak-belakan nih ngomong keluarga? Karena pernah ada yang mengatakan, Bung Laksamana kalau kalian ingat ya, Bung Laksamana itu merupakan mantan kader PDIP yang secara terang-terangan mengatakan, almarhum Pak Taufik Kemas itu pernah mengatakan, PDIP ini partai keluarga. Terus gimana dong? Apakah jangan-jangan apakah statementnya PDIP yang memberikan komentar soal Partai Super TBK ini karena mereka takut kalau mereka semakin jatuh. Baru dimatangkan. Jadi kita Ini masih bisa statementnya menunggu Pak ya, Pak? Jokowi waktu itu ya. Dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Artinya Ya dimiliki oleh seluruh anggota. kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang, Pak. Saya nggak ingin bicara mengenai itu. Super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Kedepan saya kira seperti itu. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara memilih Jokowi.
muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh, 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Atau sebaliknya, PDIP lah yang akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan. Bucu uji materi partai politik baru yang dinahkodai oleh Pak Jokowi. Baik. Tentu kepentingannya bukan hanya untuk 2029, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun yang akan datang. Nah, kan sudah terjawabkan itu pandangan dari Bung Adi Prayitno loh. Kalau dari pilkada, pilpres kemarin tuh sudah menjadi bukti gitu loh. Kalau PDIP ternyata bisa turun ya. Dan sangat tidak menutup kemungkinan jika turunnya PDIP itu karena tidak adanya tokoh Pak Jokowi atau sosoknya Pak Jokowi di dalam PDIP sendiri seperti itu. Karena seperti kita tahu, ada yang pernah mengatakan Pak Jokowi ini ibaratnya dirinya Pak Jokowi itu sebuah partai. Lebih besar dari partai malahan ya, seperti itu. Sekarang kita geser teman-teman ke informasi yang belakangan ini banyak diperbincangkan soal sebuah media yang menerima teror, dan ternyata ini media ini ya mengakui sendiri kalau ternyata ada biaya asing di dalam media ini. Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK. Berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation, Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, cuma 25%? Itu paling besar loh, 25%. Yang 75 masih private? 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Bredel 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan. Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%. Lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya. Tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan Pembangunan Jaya, saya lupa. Tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya? Tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun kami terima pendanaan MDIF, which is itu kami bukan yang pertama. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDF. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDF. Memang MDF langsung tarik-tarik media lain, nggak mau sendirian nih kayaknya. Kayaknya ini aku jadi ingat nih teman-teman ya, soal statementnya Pak Prabowo Subianto yang juga pernah memberikan spill kalau media-media itu didanai oleh pihak asing. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Tuh kan, sudah sempat di-spill sama Pak Perlu Prabowo saya sebut Subianto namanya gitu sekarang? Tuh, malah mau disebut gitu. Ya meskipun memang benar sih ya meskipun terkesannya jawaban dari istana kemarin itu sempat tidak mengenakan soal masak aja gitu. Tapi ketika kita mendengarkan hal ini, kita jadi tahu gitu loh kenapa kok kemarin tuh sesantuy itu ya, karena udah tahu kalau media tersebut tuh ternyata dibiayai oleh asing yang berusaha untuk
bikin huru-hara lagi. Kita tuh jangan-jangan itu juga permainan. Kiriman kepala babi. Ini live, terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Tapi sebenarnya terlepas dari itu ya teman-teman, sebenarnya tujuannya Bung Hasan Azbi itu tuh bukan untuk meremehkan, tapi lebih ke mengecilkan peneror. Karena tujuannya peneror pasti ingin membuat takut kan, tapi berusaha untuk membuat nggak takut gitu loh. Dan kalaupun kalian coba cari tahu lagi, dari pihak Tempo sendiri sudah memberikan, bukan statement sih, tapi sudah membuat bercandaan juga, kayak kenapa ngirimnya kepala, kenapa nggak dagingnya, kayak gitu loh. Nah, setelah viral di media sosial, kantor berita ternyata Tempo itu dikirimi kepala babi dan bangkai tikus, Kapolri Listio Sigit Prabowo perintahkan Kabar Reskrim usut tuntas teror kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo. Nah, harus sampai tuntas ya Pak, supaya masyarakat tahu apakah ini betul-betul teror atau ini rekayasa. Bang Edo nggak tahu, tapi faktanya Tempo masih bebas untuk berbicara ya. Nah, kita tunggu aja nih hasil dari penyelidikan dari Barreskrim Mabes Polri. Yang mengenai ancaman terhadap Tempo, cuma ya Polri justru aja, ini TNI bahkan sampai menawarkan itu, juga. Tidak benar dan salah, dan saya mengutuk keras dengan aksi-aksi seperti itu. Artinya di dalam negara demokrasi, security sector reform saat ini, justru media itu harus sangat dihormati sebagai kontrol kita ya dalam kerangka supremasi sipil dan negara demokrasi. Jadi ancaman atau intimidasi sebetulnya saya rasa tidak tepat dan harus kita cari siapa pelakunya, dan saya berharap memang pihak keamanan atau pihak kepolisian hal ini bisa mengungkap siapa sebenarnya yang mengirimi itu, sehingga tidak ambigu, tidak kita saling curiga antara kita satu sama lain gitu ya. Kalau perlu memang bisa Tempo minta bantuan TNI misalnya kepada kami, misalnya kalau memang perlu Polri dibantu oleh TNI untuk mencari siapa sih sebenarnya yang bermain di belakang ini semua. Oke. Bahkan TNI juga memberikan statement kalau semisalkan ya TNI menawarkan juga kalau semisalkan butuh nih ya nggak apa-apa gitu loh, bisa aja gitu. Seperti itu. Tapi ini menariknya gini teman-teman, nggak kebayang gitu loh ya, media yang seringkali mengkritik pemerintah dengan katanya dengar-dengar, dan ya kata-kata istilah itulah yang seringkali kita dengar dari media tersebut gitu ya, itu ternyata pada ujungnya masih butuh bantuan pemerintah untuk hal-hal semacam ini. Benar-benar gak kebayang gitu loh. Kalau informasi yang saya peroleh ini benar, saya rasa kualitas majalah Tempo memang sudah meluncur drastis. Kalau informasi ini benar, Tempo bukan saja tidak konsisten, tapi juga bahkan bisa disebut hipokrit, munafik. Saya adalah pelanggan majalah Tempo. Saya mengagumi kerja jurnalistik mereka. Tapi kali ini saya terpaksa bilang, Tempo berkhianat terhadap nilai-nilai dasar jurnalistik. Saya sedang bicara tentang beredarnya sebuah surat dari General Manager Tempo kepada Wakil Menteri Kominfo tertanggal 22 September 2024. Dalam surat itu dinyatakan secara jelas bahwa Tempo mengajukan permohonan untuk mendukung program sosialisasi capaian kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dikembangkan Kominfo. Catat baik-baik, Tempo lah yang mengajukan permohonan. Sebetulnya ini biasa-biasa saja di masa ini. Ini bukan permintaan wartawan untuk melakukan peliputan secara objektif dan independen tentang pemerintah. Ini adalah kerja bagian iklan Tempo. Mereka berharap pemerintah bersedia mengucurkan dana agar Tempo menyajikan laporan yang membangun citra positif pemerintah. Apalagi dengan yang beberapa waktu yang lalu sempat viral gitu ya, soal surat yang diajukan Tempo kerjasama dengan pemerintah. Katanya bakal membangun citra baik, citra positif untuk pemerintah seperti itu. Ya semakin kita melihat kalau ada permainan lah di sini gitu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.